Aku buat lumpuh suamiku yang tega menikah lagi di belakangku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Iza, buka pintunya. Suara yang begitu familiar menggema di tengah sunyinya malam. Sudah 3 hari Mas Nando menghilang tanpa kabar, dan kini ia kembali. Ada perasaan lega yang menyeruak di dalam dadaku. Namun, saat aku membuka pintu, mataku membelalak tidak percaya. Di sampingnya, berdiri seorang wanita yang tengah ia rangkul dengan penuh kemesraan. "Mas, siapa perempuan ini?" tanyaku dengan suara bergetar, menahan keterkejutan yang menghantam dadaku. "Oh, kenalkan, ini Adele, istriku yang baru," jawabnya enteng, seolah kata-katanya tidak akan menghancurkanku. "Istri?" Aku mengulanginya pelan, mencoba memastikan bahwa aku tidak salah dengar. "Iya, dia istriku. Mulai malam ini, dia akan tinggal di sini bersamamu," lanjutnya, masih dengan raut wajah bahagia, seolah yang dia katakan adalah hal biasa. Aku terhenyak, dadaku terasa sesak. "Astagfirullah, Mas. Bagaimana bisa kamu setega ini?" "Sudahlah Iza, jangan lebay. Aku tidak butuh drama," balasnya dengan nada ketus. Aku menelan ludah, berusaha memahami kenyataan pahit ini. "Kapan kamu menikah dengannya, Mas?" tanyaku, masih berusaha mencari secercah logika dalam ketidakjelasan ini. "Seminggu yang lalu," jawabnya tanpa ragu. "Kami menikah siri, dan aku harap kalian bisa hidup rukun di rumah ini." Tubuhku terasa lemas, seakan dunia di sekitarku runtuh dalam sekejap. Rahangku mengatup rapat saat menatap wanita dengan dres ungu selutut itu. Wajahnya tidak asing. Aku mengenalnya sebagai penyanyi dangdut dari kampung sebelah. Dia tersenyum, tetapi aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ingin rasanya aku menarik rambutnya, lalu menyeretnya ke jalanan karena sudah berani menghancurkan hatiku hingga berkeping-keping. "Kenapa harus di rumah ini, Mas? Kamu bisa saja kan membawa dia ke tempat yang lain, menyewa rumah atau membeli yang baru?" Aku menatap Mas Nando dengan tajam, penuh amarah. Aku mungkin tahu alasan laki-laki yang sudah menjadi suamiku selama 10 tahun itu sangat menginginkan anak laki-laki. Sayangnya, 3 anak kami semuanya perempuan. Dan lebih menyakitkan, aku sudah tidak bisa mengandung lagi. Sekarang mungkin dia berharap perempuan ini bisa memberikan anak laki-laki. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. "Ngapain buang-buang uang? Rumah ini kan besar. Ada 6 kamar. Daripada sewa atau beli rumah yang baru, lebih baik kan tinggal di sini. Kamu kan juga enak, ada yang bantuin kerjaan rumah, dan kalau siang ada teman untuk ngobrol." Mas Nando berkata santai sambil melepas sepatunya. Dasar laki-laki tidak peka. Apa dia pikir aku ini robot yang tidak punya hati dan rasa cemburu? "Silahkan saja, Mas. Tinggallah di sini sesuka hati, dan bila perlu, bawa 100 perempuan lagi kalau dia masih belum bisa melahirkan anak laki-laki." Ingin rasanya aku pergi dari rumah ini, menceraikan laki-laki yang tidak punya perasaan itu. Namun aku tidak berdaya. "Nah, gitu dong. Oh iya, kamu pindah ke kamar depan ya, karena kamar ini akan dipakai sama Adele." Mataku melebar. Bukan hanya posisiku yang digeser, tetapi perempuan ini juga merebut tempat tidurku. "Nggak apa-apa kok, Mas. Aku bisa tidur di mana saja. Yang penting nyaman," sahut Adele dengan suara dibuat-buat manis. Cuih, ingin rasanya aku meludah ke wajahnya.
Tapi kamar itu yang paling luas di rumah ini, sayang. Turuti aku ya, biar Iza saja yang pindah ke kamar depan, ucap Mas Nando lembut. Ya Allah, di depanku, dia berani memanggil perempuan itu dengan sebutan sayang. Sementara aku, yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun, tidak pernah sekalipun dipanggil seperti itu. Ya sudah, kalau Mas maksa, ujar perempuan itu sambil mengulum senyum, sok manis dan sok centil. Awas kamu, selama aku masih bisa bernafas, aku tidak akan membiarkanmu menikmati kebahagiaan walau sedikit pun. Bagus, Iza, kamu beresin kamarmu ya. Kasihan Adele, pasti capek. Aku mendecak kesal, lalu masuk ke dalam kamar belakang, kamar terluas di rumah ini. Kemarin, hatiku hanya berdarah saat Mas Nando mengatakan ingin punya anak laki-laki dari wanita lain. Tapi sekarang, setelah dia benar-benar membawa perempuan itu ke rumah ini dan membiarkan kami hidup satu atap, rasanya hatiku hancur menjadi serpihan debu. Setelah selesai merapikan kamar untuk istri kedua suamiku, aku mengajak mereka untuk makan malam bersama. Mas, ayo makan dulu. Sekalian ajak istri barumu itu, aku sudah masak banyak makanan. Senyumku mengembang, penuh arti. Wow, banyak sekali. Tapi ini daging sapi kan? Bukan daging kambing, kata Mas Nando dengan wajah penuh selidik. Di atas meja, tersaji berbagai hidangan sop, sate, semur, dan tumisan sayur yang menggugah selera. Iya Mas, ini itu daging sapi. Ayo kita makan, jawabku tetap tersenyum. Tentu saja, kenyataannya yang mereka santap adalah daging kambing. Dan bersiaplah, Mas Nando, karena sebentar lagi darah tinggi dan kolesterolmu akan kambuh. Aku menahan tawa dalam hati saat melihat Mas Nando begitu lahap mengunyah daging kambing yang selama ini dia hindari. Sejak dulu, memasak daging kambing tanpa menyisakan bau perengusnya adalah keahlianku. Tidak hanya Mas Nando, wanita yang sekarang menjadi maduku itu juga ikut makan dengan lahap. Dari caranya menyantap makanan, ia terlihat seperti orang yang sudah lama kelaparan. Iza, kamar buat Adele sudah siap kan? Tanya Mas Nando sambil mengunyah. Tentu saja Mas, jawabku santai. Tetap menyembunyikan niatku yang sebenarnya. Aku mungkin jahat, tetapi Mas Nando jauh lebih jahat. Aku hanya ingin dia sadar, hanya akulah istri yang selalu ada di sisinya dalam suka maupun duka. Bagus, malam ini tidurkan Dara lebih awal ya. Aku tidak mau dia mengganggu kami, ucapnya tanpa perasaan. Lihat saja Mas, entah malam ini atau nanti, kamu akan tahu akibat dari semua ini. Tenang saja Mas, anak-anak aku yang urus dan aku tidak akan mengganggu kalian. Meski hanya sedetik, jemariku menggenggam sendok begitu erat hingga nyaris patah. Terima kasih ya Mbak, sudah mau menerima aku di sini, ucap Adele dengan nada manis yang dibuat-buat. Aku hanya mengangguk, menahan gejolak di dalam dadaku. Nah, sudah ku bilang kan, Iza itu pasti bisa menerima kamu, kata Mas Nando, menatap istrinya dengan senyum puas. Aku mengalihkan pandangan, mencoba mengendalikan nafasku yang mulai tidak karuan. Rasa cemburu menggerogoti hatiku tanpa ampun. Makan malam pun usai. Akhirnya, dengan suara sendawa Mas Nando yang terdengar jelas, ia tersenyum penuh arti sebelum melirik Adele, dan aku sangat paham apa maksud tatapan itu. Namun aku juga tersenyum dalam hati, karena semangkuk besar sop kambing dan puluhan tusuk sate kini telah masuk ke dalam perutnya. Aku tidur dulu Iza, ujar Mas Nando sebelum merangkul pinggang Adele di depan mataku. Aku mengangguk, menahan nafas agar tidak meledak di tempat. Malam ini, aku memilih tidur bersama Dara di kamar Salsa, anak keduaku,
Aku tidak sanggup tidur sendirian, membayangkan suamiku tengah bercinta dengan wanita lain di kamar yang dulu menjadi tempatku berbagi kenangan bersamanya. Kupeluk erat tubuh Dara, berusaha menenangkan diriku sendiri. Namun saat suara-suara samar dari kamar sebelah mulai terdengar, air mataku pun jatuh tanpa bisa kubendung, membasahi pipi dan bantalku. Malam ini terasa begitu panjang dan menyakitkan. Malam ini untuk kesekian kalinya, hatiku hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa memejamkan mataku. Hati ini gelisah, terasa sesak oleh beban yang terus menghimpit. Semakin aku berusaha tidur, semakin pikiran ini terus berputar, mengikat semua luka yang aku alami. Akhirnya, aku bangkit dari tempat tidurku, melangkah perlahan menuju kamar mandi. Kubasuh wajahku dengan air wudhu yang dingin, membiarkan setiap tetesnya meresap ke dalam hati yang panas oleh rasa sakit. Aku menarik nafas dalam-dalam, berharap ketenangan menyelinap ke dalam dadaku. Kuhamparkan sajadah di sudut kamar, lalu kutegakkan sholat malam di hadapannya. Dalam sujud yang panjang, aku menangis, meluapkan segala yang mengganjal di hati ini. Setelah salam, aku mengangkat kedua tanganku, berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, malam ini hamba datang kepadamu dengan hati yang berat, dengan luka yang hanya Engkau yang tahu. Hamba merasa lemah ya Allah, namun hamba yakin Engkau selalu kuat untuk menopang hamba. Ya Rob, kuatkanlah hati hamba dalam menghadapi ujian ini. Jangan biarkan kesedihan dan keputusasaan menguasai jiwa hamba. Jika ini adalah takdir yang harus hamba jalani, maka lapangkanlah dada hamba untuk menerimanya dengan ikhlas. Lindungilah hamba ya Allah dari keburukan yang tersembunyi maupun yang nyata. Jauhkanlah hamba dari rasa sakit yang tidak mampu hamba tanggung. Bimbinglah hamba agar tetap berada dalam jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala sesuatu. Jika ada jalan keluar dari kesulitan ini, maka tunjukkanlah ya Allah. Bukakanlah pintu yang terbaik untuk hamba. Dan jika memang ini adalah bagian dari rencanamu, berikanlah hamba kesabaran hingga saat yang Engkau tentukan. Hamba pasrahkan segala urusan ini kepadamu, karena hanya kepadamulah hamba berserah diri. Amin ya Rabbal Alamin. Air mataku jatuh membasahi sajadah, namun hati ini terasa sedikit lebih ringan. Aku tahu, hanya kepadanya lah aku bisa bersandar. Hanya dengan mengingatnya, aku bisa menemukan ketenangan. Keesokan paginya, teriakan dari kamar istri kedua suamiku memecah keheningan. "Mbak Iza! Mbak Iza!" Suaranya terdengar panik dari dalam kamar Adel. "Mbak, tolong! Mas Nando, Mbak!" Aku menatap pintu kamar mereka yang masih tertutup, lalu menghela nafas dan menutup pintu depan. Aku sudah tidak peduli lagi dengan apa yang telah terjadi di sana. Hari ini, aku memilih untuk mengantar anak-anakku ke sekolah daripada memusingkan urusan mereka. Aku melajukan motor dengan kecepatan sedang. Tidak ingin membahayakan anak-anakku. Jika aku ngebut dan terjadi sesuatu, lalu kami mati sia-sia, mungkin Mas Nando dan Adel akan hidup bahagia tanpa kami. Oh, tentu saja, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Meskipun aku berusaha sekuat tenaga menahan perasaan ini, air mata tetap jatuh tanpa bisa kucegah. Isak yang kutahan membuat konsentrasiku sedikit goyah. "Bunda sedih ya, karena ayah menikah lagi." Suara Syifa, anak sulungku yang baru berusia 9 tahun, terdengar begitu lirih. Saat ia turun dari motor, ia menatapku lekat-lekat. Matanya penuh rasa iba, seolah memahami betapa beratnya yang aku rasakan. Anak sulungku sudah cukup besar untuk mengerti isi hati ibunya. Aku tersenyum, berusaha menunjukkan bahwa aku baik-baik saja.
Meskipun dalam hatiku, aku tahu senyuman ini tidak cukup untuk menyembunyikan kepedihan. Bunda nggak apa-apa kok, Kak. Sudah ya, masuk sana. Jangan jajan sembarangan. Siva menundukkan kepalanya, nampak berpikir sejenak, lalu menatapku lagi. Matanya mulai berkaca-kaca. Ayah jahat ya, Bun. Ke Bunda, ke kita semua. Dalam sekejap, setetes air mata jatuh dari pelupuk matanya. Aku tidak sanggup menatap kesedihannya lebih lama. Jadi aku mengalihkan pandanganku ke arah para pedagang di pinggir jalan. Yang penting kakak masih bisa sekolah, masih bisa jajan, masih bisa beli yang kakak mau. Sudah ya, masuk sana. Bunda mau antar salsa dulu, takutnya nanti telat. Siva mengecup punggung tanganku sebelum melangkah masuk ke gerbang sekolah. Tidak seperti biasanya, ia berjalan dengan pelan, tidak berlari seperti anak-anak yang lain. Aku menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya dengan berat. Aku harus kuat demi ketiga anakku. Bercerai dari Mas Nando, mungkin saja bisa aku lakukan. Tetapi bagaimana nasib anak-anakku? Bagaimana dengan ibuku dan adikku yang juga bergantung pada nafkah dari Mas Nando? Rumah ibuku hanya memiliki 2 kamar, dan aku tidak mungkin pulang ke sana dengan membawa ketiga anakku. Sementara Mas Nando menikmati hidupnya bersama wanita itu. Lagi pula, aku belum siap untuk mandiri. Membesarkan ketiga anak di zaman sekarang bukanlah perkara yang mudah. Apalagi kondisi ekonomiku yang belum stabil. Terlebih, restoran yang kini berkembang pesat itu dulu hanyalah warteg kecil yang kurintis bersama Mas Nando. Aku yang memasak, aku yang mengelola, dan kini restoran itu telah sukses. Rasanya tidak adil jika aku pergi begitu saja dan menyerahkan segalanya kepada mereka. Seperti biasa, setelah mengantarkan Salsa ke sekolah TK-nya, aku duduk di bangku khusus penunggu murid, berkumpul bersama ibu-ibu yang lain sambil berbincang. Tiba-tiba, Mbak Laras, salah satu orang tua murid, menghampiriku. "Mbak Iza, aku mau tanya sesuatu." Dari sorot matanya, aku bisa menebak bahwa ia ingin membahas sesuatu yang serius. Tadi sebelum berangkat, aku lihat ada perempuan muda mondar-mandir di rumahnya Mbak Iza. Kelihatannya panik banget. Siapa wanita itu, Mbak? Jantungku berdebar. Aku harus menjawab apa? Aku bisa saja berbohong, tetapi cepat atau lambat, kebenaran pasti akan terungkap. Memangnya setelah itu terjadi apa, Mbak? Tanyaku, berusaha mengulur waktu. Dalam benakku, aku mulai berpikir, bagaimana jika Mas Nando benar-benar mati? Aku dan Adel pasti akan berebut warisan. Secara hukum, aku yang lebih berhak sebagai istri sahnya. Tetapi aku yakin perempuan itu tidak akan menyerah begitu saja. Setelah itu, tetangga-tetangga berdatangan. Terus Mas Nando dibawa pakai mobil. Perempuan itu juga ikut, Mbak. Siapa dia sih, Mbak? Saudaranya Mas Nando ya? Ah, ibu-ibu memang selalu ingin tahu urusan orang lain. Dia itu istri keduanya Mas Nando. Jawabku datar. Biar dia saja yang mengurusnya. Mbak Laras terperanjat. Matanya membulat. Mulutnya sedikit terbuka. Hah? Istri keduanya? Mbak Iza serius? Kapan mereka menikah? Aku mengangguk santai. Setelah ini, aku yakin kabar pernikahan kedua Mas Nando akan tersebar dengan luas. Katanya sih seminggu yang lalu. Ya ampun, kok Mbak Iza bisa sih setenang ini? Kalau aku sih... Mbak Laras mengepalkan tangannya, seolah ingin menonjok sesuatu. Aku hanya tersenyum masam. Ia mungkin melihatku sebagai perempuan yang kuat. Padahal kenyataannya,
Hatiku sangat rapuh, seperti ranting kering yang siap patah kapan saja. Gimana lagi, Mbak? Mas Nando sangat ingin punya anak laki-laki. Sementara suaraku melemah. Mbak kan tahu, aku gak bisa mengandung lagi, Mbak. Aku menunduk, menahan air mataku yang hampir jatuh. Tapi tiba-tiba, aku merasakan genggaman hangat dari tangan Mbak Laras. Yang sabar ya, Mbak. Tuhan tidak akan memuji hambanya di luar batas kemampuannya. Mbak Iza pasti bisa melewati ini semua. Aku mengangguk pelan. Meskipun aku tahu, seindah apapun kata-kata penyemangat, mereka tidak akan bisa menghapus luka di hatiku. Setelah Mbak Laras pergi, aku merogoh ponselku dari dalam tas. Ternyata sejak tadi, banyak panggilan yang tidak terjawab dan pesan masuk. Semuanya dari nomor Mas Nando, atau lebih tepatnya dari Adel. Mbak, Mas Nando dibawa ke rumah sakit. Dia nggak punya BPJS, Mbak. Administrasi harus dibayar segera. Kalau nggak, dia nggak bisa ditangani, Mbak. Mbak, susul aku ke rumah sakit Kartika ya. Mas Nando kena stroke. Aku membaca pesan terakhir itu berulang kali. Senyum mengembang di wajahku. Akhirnya, Mas, kamu terkapar. Dan sekarang, kamu tidak bisa lagi menyakitiku. Usai Salsa pulang sekolah, ku antar ia dan Dara ke rumah ibu. Rasanya tidak tega membawa kedua anakku itu menemui ayahnya. Biarlah mereka tidak harus tahu masalah kedua orang tuanya. Mbak, kenapa baru datang sih? Tidak kutanggapi ocehan maduku itu. Tetap melangkah lurus menghampiri berangkar yang ditempati oleh Mas Nando. Bibir Mas Nando terlihat miring. Tangan kanannya pun tidak bisa lagi bergerak ataupun hanya sekedar diluruskan. Kata suster, separuh tubuh Mas Nando kaku dan tidak bisa digerakkan. Memangnya semalam Mbak ngasih daging apa, Mbak? Daging kambing ya? Tanya Adel dengan nada sedikit menebak. Aku menoleh lalu menatapnya dengan datar. Bukankah semalam kamu juga ikutan makan? Bisa bedain kan mana yang daging sapi dan mana yang daging kambing? Tapi kalau itu daging sapi, kenapa tensi darah Mas Nando bisa tinggi lalu kena stroke, Mbak? Ada kilatan amarah yang terpancar dari wajah perempuan itu. Ya mana aku tahu? Seharusnya aku yang bertanya. Semalam apa yang kalian lakukan sehingga Mas Nando bisa seperti ini? Bukankah semalam dia bersamamu? Kubalas ia dengan tatapan tajam. Seketika Adel menelan ludah lalu membuang pandangan. Kalau gitu Mbak sudah bayar administrasinya. Dari tadi suster nanyain terus, Mbak. Hah? Ia malah mengalihkan pembicaraan. Tentu saja sudah. Sudah kubayar lunas memakai uang yang ada di dalam brankas. Aku tersenyum sinis sambil melirik ke arah Mas Nando yang sedang memperhatikan perdebatan kami. Kulihat dadanya naik turun dengan mata yang melotot dan wajah memerah. Hah? Uang di brankas? Bukankah Mas Nando bilang kalau uang itu akan dipakai untuk bulan madu kita ke Bali? Bukan hanya Mas Nando yang terkejut. Kini kulihat Adel pun hampir kehilangan oksigen. Banyak gaya. Dulu saja ketika awal pernikahanku, Mas Nando tidak pernah mengajakku untuk bulan madu, malah mengajakku ngontrak rumah petakan. Sekarang setelah ia sukses dan banyak uang, bukan malah mengajakku yang selama ini mendukung dan mendampinginya, malah membahagiakan wanita lain yang baru saja dia kenal. Miris memang. Oh, kalian berencana bulan madu ya? Tapi bagaimana lagi? Uangnya sudah habis aku depositokan ke rumah sakit ini untuk biaya perawatan Mas Nando. Ya, daripada hutang sana-sini, mendingan uangnya dipakai dulu kan? Aku tersenyum kecut. Oh iya, Mas. Sepertinya aku harus pulang karena sebentar lagi Siva pulang sekolah. Salsa dan Dara juga kutitipkan pada ibu. Raut wajah Adel menjadi masam.
Bukankah aku terlalu baik membiarkannya untuk selalu bersama Mas Nando? Dasar tidak tahu terima kasih. Sementara Mas Nando hanya menatap gerak-geriku. Entah seperti apa kondisinya kini, yang jelas sejak tadi ia tidak mengeluarkan suara. Tapi Mbak, aku belum mandi dari pagi. Boleh Mbak di sini dulu sebentar? Pinta Adele. Aku langsung mengerlingkan mata. Dari bahasa tubuhnya, dapat kubaca jika ia memang malas berada di sini. Baiklah, masih ada waktu 1 jam. Ia mengangguk lalu pergi. Namun beberapa detik kemudian, Adele kembali lagi sambil nyengir. Aku nggak bawa duit buat ongkos, Mbak. Ku hembuskan nafas kasar sambil melirik ke arah jendela. Benar-benar menyebalkan. Nambah istri malah menambah beban saja. Aku merogoh uang 20.000 dari dalam tasku, lalu merentangkan sebelah tangan hendak memberikan uang itu. Namun saat ia hendak meraihnya, dengan sengaja uang itu terjatuh ke lantai. Duh, jatuh. Pungut sana. Titahku dengan tatapan remeh. Adele langsung merengut menatapku. Bukankah kamu sudah terbiasa memungut sesuatu? Bukan lagi berwajah sinis. Kini Adele memandangku dengan tatapan tajam. Perempuan itu telah pergi, kini hanya aku berdua dengan Mas Nando. Kata suster, beberapa jam yang lalu ia sempat koma, dan beruntung kesadarannya tidak lama kembali lagi. Ku tatap wajah Mas Nando yang kini tidak setampan dulu. Bisa apa dia sekarang? Menyakitiku dengan bermesraan bersama Adele di hadapanku, atau bercinta dengan wanita itu hingga sengaja mengeraskan erangannya agar aku mendengarnya. Aku mengulum senyum, mengingat sekarang akulah penguasa di istanaku sendiri. Akan kuperbudak istri keduamu itu, Mas. Bagaimana keadaanmu, Mas? Apa kamu senang sekarang? Tanyaku sambil tersenyum sinis. Ia hanya berkedip. Bola matanya mengulir menghindari tatapanku. Apakah dia malu? Kamu lihat kan barusan, dari sorot wajah dan bahasa tubuh istri keduamu itu seperti tidak tahan berada di sini. Kita lihat saja sampai kapan dia akan bertahan menjadi istrimu, Mas. Aku mengulum senyum. Oh iya, karena setelah ini kamu pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk pengobatanmu. Maka tidak ada jatah uang bulanan buat Adele. Tapi tenang saja, dia bisa makan dan tidur gratis di rumah kita. Buat dia semuanya gratis, termasuk tenaganya. Kali ini Mas Nando menatapku tajam. Tapi ia tidak bisa apa-apa. Jangankan marah, buang air besar saja harus dibantu. Tepat 1 jam kemudian, Adele kembali datang dengan penampilan serba mini. Celana pendek di atas lutut, dipadukan dengan kaos longgar tapi menampakkan perutnya. Aku jemput anak-anak dulu ya. Oh iya, popok Mas Nando sepertinya harus diganti. Kamu tahu kan caranya membersihkan kotoran untuk orang lumpuh? Hah? Mulut wanita itu menganga dengan mata membulat. Tapi Mbak, aku nggak bisa. Wajah Adele meringis. Duh, harus bisa dong. Kan kamu istri kesayangannya. Aku nggak ada waktu. Takut Siva terlalu lama menungguku. Tanpa berkata lagi, aku bergegas pergi meski berkali-kali ia memanggil-manggil namaku. Rasakan itu Adele. Kamu jangan hanya mau enaknya saja menjadi istri Mas Nando. Kamu juga harus merasakan bagaimana getirnya perjuangan. Sudah 1 minggu Mas Nando di rumah sakit, dan kini waktunya dia pulang. Aku tidak berniat menjemputnya, hanya menelpon Rizka, adik Mas Nando, agar membawa mobil dan menjemput Mas Nando di sana. Rizka marah besar ketika tahu kakaknya telah menikah lagi demi memiliki anak laki-laki. Dan tentu saja, adik iparku itu tidak menyukai Adele. Apalagi jika ibu mertuaku tahu. Aku yakin ibu akan menyindirnya habis-habisan. Namun sayangnya,
Sekarang ini mertuaku sudah terbaring tak berdaya di atas tempat tidur. Penyakit komplikasi telah menggerogoti tubuh rentannya. Saat mobil Xenia abu-abu Rizka terparkir di halaman rumah, aku keluar menyambutnya dan membantu Mas Nando turun dan duduk di kursi roda. Lalu mendorongnya untuk masuk ke dalam. Aku nggak bayangin seperti apa perasaanmu sekarang, Mbak. Tinggal satu atap dengan madumu sendiri. Rizka menghela nafas, lalu membengong sambil menatap wajahku. Tolong maafkan kakakku ya, Mbak. Aku tersenyum tipis. Bagaimana lagi, Rizka? Kalau dibilang sakit hati, ya tentu saja aku sakit. Usai Rizka pulang, aku langsung masuk ke dalam kamar belakang. Dengan telaten Adel menyuapi Mas Nando dengan bubur, karena ia masih kesulitan untuk menelan makanan. "Mbak, aku mau bicara," ucapnya. Ia menaruh mangkuk yang hampir habis itu di atas meja, lalu menghampiriku yang sedang berdiri di ambang pintu. Karena sekarang Mas Nando gak bisa kerja, maka mulai sekarang restoran aku yang kelola. Aku juga istrinya dan berhak atas itu. Lagi pula, Mbak kan sibuk ngurus anak-anak. Aku yakin Mbak tidak akan sanggup menggantikan Mas Nando. Bibir Adel mengukir senyum kemenangan. Oh, ia tidak menyerah rupanya. Sekarang ia ingin menguasai usaha Mas Nando dan menganggap aku sebagai istri yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu salah besar, Adel. Memangnya kamu bisa mengelola restoran itu? Bukankah kamu taunya hanya berjoget dan merayu laki-laki hidung belang demi saweran? Aku terkikik, sementara wajah Adel langsung masam. Pokoknya mulai hari ini, restoran Mas Nando aku yang mengelola, dan Mbak bisa fokus ngurus Mas Nando di rumah. Sambil cemberut, ia berlalu dari hadapanku. Setelah itu ia kembali ke kamar untuk mengambil tas dan pergi dari rumah ini. Mungkin tujuannya untuk menuju restoran. Aku langsung menelpon Nuri. Dia adalah salah satu orang kepercayaanku di restoran. "Iya, Bu, ada apa?" "Nuri, wanita bernama Adel itu akan ke sana. Dia itu istri kedua Pak Nando. Katanya sih dia mau mengelola restoran. Kamu biarkan saja dia melakukan apapun di sana. Tapi ingat, penghasilan restoran itu harus ditransfer ke rekeningku ya mulai sekarang." "Oh, baik, Bu." Telepon pun kututup. Aku tersenyum puas. "Silahkan saja bekerja keras di sana, Adel." "Kamu masih mau makan, Mas?" Aku tertawa jahat saat menyadari jika laki-laki yang sedang kuajak bicara ini tidak bisa mengeluarkan suara apapun. "Baiklah, kita habiskan bubur ini ya." Aku menyuapkan 1 sendok bubur yang sedikit cair ke dalam mulutnya yang terbuka setengah. "Lihatlah, Mas, Adel itu gak ada gunanya kan? Dia malah ingin mengelola restoran kita, sementara dia menyuruhku untuk mengurusmu. Itu artinya apa, Mas? Dia hanya mau uangmu saja." Tatapan mata Mas Nando mendadak sayu seperti hendak mengeluarkan air mata. Dan aku sangat berharap ada sebuah penyesalan yang menggerogoti hatinya. "Malang sekali nasibmu, Mas. Dan dari kejadian ini, harusnya kamu berpikir agar mensyukuri nikmat yang ada, bukan malah fokus pada ambisi yang tidak nyata." Sambil tersenyum miring, aku kembali menyuapkan bubur ke dalam mulutnya. "Kamu sangat ingin punya anak laki-laki ya, Mas? Sampai berani menikah lagi diam-diam, padahal di rumah ketiga putrimu itu sangat menyayangimu, Mas. Dan kamu harus tahu jika ketiga putri kita terluka karena perbuatanmu. Apalagi Syifa. Kamu gak takut apa di masa tuamu nanti dia malah membencimu?" Dari arah luar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Lekas ku taruh mangkuk berisi bubur di atas meja dan melangkah keluar hendak membukakan pintu. "Cari siapa ya?" tanyaku. Di depan pintu berdiri seorang ibu tua, tetapi dari segi penampilan dan pakaiannya nampak masih muda.
Rambutnya digulung tinggi dengan bedak putih menghiasi wajah keriputnya. Lipstik merah cabai pun tidak luput menghiasi bibirnya. Sedangkan di belakangnya berdiri seorang laki-laki muda yang sedang asik dengan ponselnya. Apakah ini rumahnya Adele? Mataku membelalak. Sejak kapan rumah ini menjadi milik Adele? Oh, bukan. Ini rumah saya, Bu. Nur Izatun Fathiyah, istrinya Mas Nando. Aku menempelkan telapak tanganku di dada. Oh, jadi ini istri pertamanya Nando. Sudah ada umur ya? Beda jauh dengan anak saya. Mulutku seketika menganga. Cengkraman jemariku di gagang pintu tiba-tiba mengeras. Berani-beraninya dia mengatakan itu di hadapan wajahku sendiri. Aku curiga jika dia itu adalah ibunya Adele. Lagi pula, penampilan mereka kan tidak jauh beda. Namun aku berusaha menguasai rasa agar kembali tenang. Karena jika wajahku menampakkan emosi, wanita ini akan semakin tinggi hati. Tapi jelas lebih berumur ibu loh. Tapi kok ya ibu nggak ngaca sih? Aku tersenyum miring. Wanita itu membulatkan matanya, lalu melirik kepada laki-laki di belakangnya. Rasain sindiran balik baru tahu rasa. Saya ini ibunya Adele loh. Itu artinya saya ini ibu kamu juga. Jangan begitu sama orang tua, ucapnya dengan sinis. Iya, maafin saya ya Bu. Terus Anda kesini mau apa? Tanyaku tidak kalah sinis. Ya mau ketemu sama menantu saya lah. Masa mau main bola sih? Bagaimana kamu itu? Ada orang tua datang, bukannya disuruh masuk, malah dibiarkan berdiri di depan pintu. Kalau asam urat saya kambuh bagaimana? Aku menghirup oksigen begitu banyak, lalu menghembuskannya perlahan, dan tersenyum pada wanita menyebalkan ini. Oh iya, masuk Bu, Mas Nando ada di kamar kok. Gitu kek dari tadi. Dia cemberut. Saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja langkahnya terhenti tepat di tengah-tengah antara ruang tamu dan ruang keluarga. Menyandarkan pandangannya ke seliling rumah. Jemarinya pun menyentuh perabotan serta sofa yang terpajang. Kenapa, Bu? Mas Nandonya ada di kamar belakang loh. Gak apa-apa, saya kagum saja sama lemari ini dan sofa ini. Bagus sekali. Besok-besok saya bawa ya pakai mobil pick up ke sini. Aku langsung membulatkan mata. Perasaanku mendadak tidak enak. Mau ngapain, Bu? Ya mau ngangkut inilah. Lagian menantu saya itu kan pengusaha. Kan bisa beli lagi. Ibu mah dikasih yang bekas saja sudah senang kok. Tunggu. Maksudnya sofa sama lemari ini yang mau ibu angkut ke rumah? Tanyaku dengan mata membulat. Ini orang tua ngomong seenak jidat. Dia pikir barang-barang di sini itu belinya pakai duit anaknya apa? Lah iya, kamu keberatan? Tanya wanita itu lagi. Ya jelas keberatan, Bu. Barang-barang ini kan saya yang beli. Dapat dari duit arisan. Enak saja main angkut-angkut saja. Sambil cemberut, aku melangkah mendahului ibu-ibu rese ini dan masuk ke dalam kamar Mas Nando. Dan ternyata ia mengekor dari belakangku sambil menggerutu. Loh, kok Nando? Wanita itu mengeritkan keningnya sambil menganga melihat Mas Nando terbaring menyedihkan di atas ranjang. Apakah dia belum mengetahui apa yang sedang terjadi pada menantu idamannya itu? Mas Nando lumpuh setelah 1 malam membawa Adele ke rumah ini, Bu. Dalam keadaan mulut masih menganga dan mata yang membelalak, wanita itu melirikku dengan intens. Serius? Kok Adele nggak cerita? Ya masa saya bohong sih, Bu? Ibu bisa lihat sendiri kan? Dia nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Makan saja disuapin, buang air besar saja dibantu. Jadi mana bisa dia bahagiain anak ibu? Aku tersenyum sinis. Semoga saja
Wanita matre ini mau membujuk Adel agar pergi dari sini dan menyuruh anaknya untuk mencari laki-laki baru yang lebih kaya. Ya Tuhan, kasihan sekali menantuku ini. Ibu itu berjalan mendekat ke arah Mas Nando, menyentuh lengan serta pipinya dengan tatapan iba. Lalu setelah itu ia melirikku. Sebagai istrinya, kalian harus kompak. Kamu harus fokus urus Nando sampai sembuh. Sementara Adel biarkan dia mengelola usaha Nando. Kamu mengerti kan? Kali ini mataku yang membelalak. Tidak percaya dengan apa yang dipikirkannya. Loh, sebelum Adel hadir pun saya sudah mengurus Mas Nando dengan baik, Bu. Tidak hanya itu saja, saya juga mampu mengelola usaha Mas Nando dari mulai hanya warteg kecil menjadi restoran yang besar sampai sekarang ini. Semua itu karena campur tanganku, Bu. Bibir wanita itu langsung mengatup rapat lalu memasang wajah judes, seolah tidak terima dengan apa yang aku katakan. Dia pikir anaknya itu superhero yang bisa menyelamatkan ekonomi kami. Gak usah sombong, pantas suamimu nikah lagi. Wong kamunya saja kayak gitu. Ia mendelik sinis. Beruntung ponselku berbunyi. Ternyata Nuri yang menelpon. Aku bergegas keluar menjauh dari wanita aneh itu. Iya, kenapa Nuri? Bu, istri keduanya Pak Nando marah-marah sama saya. Loh, marah-marah kenapa? Emangnya kamu buat salah? Kepalaku terasa berdenyut. Tidak hanya ibunya yang suka membuat kepalaku ngebul. Anaknya pun tidak kalah menyebalkan. Saya nggak buat salah kok, Bu. Tapi Bu Adel bilang agar penghasilan restoran hari ini dikasihkan ke dia. Bukankah Ibu bilang tadi pagi agar dikirimkan ke rekening Ibu saja? Ternyata wanita itu sedang membutuhkan uang. Awas kamu Adel, oke? Jangan dikasih dulu. Tunggu sebentar ya, saya akan datang. Setelah berbicara sebentar dengan orang tua Adel, aku langsung beranjak pergi. Bu, saya mau ke restoran dulu. Ada sesuatu yang ingin saya bereskan. Ibu mau tetap di sini atau mau pulang? Kataku. Ya sudah, aku pulang saja. Lagian Adelnya juga nggak ada. Lain kali saja kami mampir lagi. Jawabnya. Aku yang mendapat kabar kurang enak dari Nuri, langsung tancap gas setelah tadi juga menidurkan Mas Nando di ranjang. Sesampainya di sana, aku melihat Adel dan Nuri sedang beradu mulut. Karena takut mengganggu pelanggan restoran, akhirnya aku mencoba mendekatinya. Namun bukannya tenang, dia justru semakin marah-marah. Aku juga kan istrinya Mas Nando, tapi kenapa keuangan hanya dikuasai oleh Mbak saja? Aku juga sama Mbak, butuh uang untuk kebutuhanku. Ucap Adel sambil duduk di kursi ruang staf restoran ini. Semua karyawan memandang Adel dengan tatapan menjijikan. Apalagi rok mini yang memperlihatkan paha putihnya itu, ditambah dengan tonjolan gunung kembar yang menantang. Semua orang menyorot bagian itu. Kuakui tubuh Adel memang sempurna, berkulit putih, tinggi dan juga berisi. Didukung dengan wajah mulus tanpa sedikit pun jerawat yang mengotori. Jangan mentang-mentang Mbak itu istri pertamanya, dan aku hanya istri siri. Mbak bisa seenaknya zolimi aku kayak gini. Aku yakin kalau Mas Nando gak sakit, mungkin sekarang dia sudah marah sama kelakuan Mbak. Dan bisa saja dia juga langsung menceraikan Mbak. Kubiarkan wanita ini mengoceh sepuasnya. Dan aku hanya diam. Dan aku diam bukan berarti aku kalah, melainkan mencari celah untuk menjatuhkannya. Lalu apa yang kamu mau? Uang? Tanyaku sambil bersilang tangan di dada. Ya tentu saja, semua orang membutuhkan itu kan Mbak? Percuma dong aku menikah sama Mas Nando kalau masih harus terus banting tulang. Aku membuang pandangan ke arah lain, menghirup nafas sekuat tenaga dan menghembuskannya. Ini baru awal, entah kekacauan apa yang akan diciptakan oleh Adel nantinya.
Lekas aku merogoh uang dalam tasku, lalu melemparkannya ke wajah wanita itu. "Ambil uang itu dan habiskan sesuka hatimu," tegasku. Wajah Adil terlihat marah dengan mata melotot menatap wajahku penuh emosi. "Kenapa? Bukankah tujuanmu masuk ke dalam rumah tanggaku demi uang? Ambil sekarang, lalu pergi dari sini dan bersenang-senang di luar sana dengan para perempuan jalang." Sepertinya emosiku mulai tersulut kali ini. Bagaimana emosiku tidak meledak? Pertama, wanita itu sudah mengambil Mas Nando. Lalu ia menggeser posisiku di istana kami. Tidak cukup di situ saja, ia juga ingin menguasai harta kami. Adil masih terdiam dengan rahang mengeras. Tatapannya tajam menyorot ke arah tembok di belakangku berdiri. "Kenapa nggak diambil uangnya? Kalau kamu nggak mau, maka aku akan menyuruh Nuri untuk menyapu uang-uang itu dan membuangnya ke tempat sampah." Meski dalam hati, aku tidak rela uang senilai 2 juta itu dibuang ke tong sampah. Sekilas ia mendelik ke arahku, lalu berjongkok dan memunguti uang itu satu persatu. "Kalau kamu mau uang, maka kamu harus kerja yang baik dan benar, bukan dengan cara marah-marah. Dan satu lagi, mulai hari ini, Mas Nando jadi tanggung jawabmu." Aku berbalik badan, lalu melangkah keluar dari ruangan yang terasa panas ini. "Puas kamu, Mbak, sudah merendahkan harga diriku?" teriaknya membuatku menghentikan langkah dan menengok ke belakang. "Bukan aku yang merendahkan harga dirimu, tapi kamu sendiri yang merendahkan harga dirimu sendiri," lanjutku sambil berlalu, meninggalkannya tanpa ingin melihatnya lagi. Semenjak kejadian di restoran itu, Adil hanya berkutat di dalam rumah, memasak dan mengepel sebagian rumah. Tentu saja, ia hanya mengepel area kamarnya dan dapur, sementara ruangan yang lain aku yang membersihkan. Ia pun dengan telaten mengurus Mas Nando, menyuapinya makan serta membersihkan kotorannya dan mengganti popoknya 2 kali sehari. Meski awalnya sering kudengar ia mual-mual hendak muntah saat membersihkan kotoran Mas Nando. "Hari ini jadwal Mas Nando terapi. Semoga kamu cepat sembuh ya, Mas. Aku sangat senang jika kamu sembuh," ucap Adel kala aku sedang sarapan di ruang makan. Jarak ruang makan dan kamar mereka memang sangat dekat, dan obrolan apapun pasti terdengar dari ruangan ini. "Apa Mas mau pakai kaos kaki? Nah, bagus. Mas sudah bisa menganggukkan kepalanya sekarang. Berarti tidak lama lagi Mas Nando akan sembuh." Perempuan itu berceloteh sendirian. Sebenarnya ada nyeri yang menyelusup ke dalam hati saat mendengar dan melihat mereka bermesraan. Meski tubuh Mas Nando tidak berdaya, tetapi tetap saja perlakuan mereka seakan menikamku dengan belati. Kukira setelah Mas Nando lumpuh, Adel akan menyerah lalu pergi. Tapi kenyataannya, perempuan itu tetap saja bertahan. Apakah mungkin ia telah mencintai Mas Nando? Bukan mencintai uangnya lagi. Dering ponsel membuatku terhentak dari lamunanku. Ternyata itu Nuri yang menelpon. "Bu, Pak Rizal sudah datang. Apa Ibu sudah siap?" Mulutku menganga. Kenapa bisa lupa sih jika hari ini ada janji dengan laki-laki yang bernama Rizal? Laki-laki itu merupakan investor yang akan menanam saham di restoran. Iya, saya jalan sekarang, Nuri. Bilang saja kalau saya lagi di jalan." "Baik, Bu." Aku meraih tasku yang berada di atas meja, lalu masuk dengan tergesa-gesa ke kamar Mas Nando. "Del, ini uang buat terapi. Kamu pesan Grab saja ya. Aku mau pakai mobil hari ini." Kuletakkan lembaran uang berwarna merah ke atas meja. Iya, seperti itulah keseharian kami. Adel sudah terbiasa patuh kepada titahku, juga terbiasa kujadikan pesuruh ini dan itu. Sementara Dara selalu kubawa kemana-mana, termasuk ke tempat kerja. Beruntung gadis berumur 3 tahun itu selalu patuh dan tidak banyak mengganggu pekerjaanku. Sesampainya di restoran,
Aku menitipkan Dara ke Nuri. Adek tunggu di ruangan Kak Nuri dulu ya. Bunda mau kerja dulu, ucapku pada Dara. Di ruang kerjanya, Nuri sudah menyambut anak bungsuku dengan senyum ceria. Iya bun, Dara, sini main sama kakak, sahut Nuri sambil mengulurkan sebelah tangannya. Maaf telat Pak Rizal, tadi ada urusan sedikit, ucapku gugup. Padahal laki-laki jangkung yang sedang berdiri di hadapanku ini sudah tidak asing lagi bagiku. Ia tersenyum menampilkan gigi putih dan rapi. Tidak apa Iza, lagi pula aku sudah terbiasa kok menunggu, tuturnya, masih dalam keadaan tersenyum. Ah, bapak ini bisa saja. Aku menyayat kursi ke belakang, lalu kami duduk berhadapan. Aku ini teman masa kecilmu. Kita kan sering main petak umpet dulu. Aku juga sering ngelap ingusmu ketika kecil. Jadi tidak usahlah panggil aku dengan sebutan bapak. Ia terkekeh. Aku mengulum senyum diingatkan tentang masa kecilku yang begitu indah. Alah, tapi kan kamu sering jahil juga, bikin aku nangis. Giliran itu nggak diingat. Aku mengerlingkan mata. Ia malah tertawa semakin lebar. Udah kita mulai meetingnya sekarang. Ngomongin masa lalu terus. Oke, kita serius ya. Ia terlihat berusaha meredam tawanya. Setelah hampir 1 jam meeting berlangsung, akhirnya perjanjian kerjasama telah disepakati. Ia mengulurkan tangan mengajak salaman ketika aku selesai menandatangani sejumlah dokumen perjanjian. Kalau gitu aku pamit dulu ya, sudah siang. Ia melirik jam tangannya. Iya, hati-hati di jalan. Entah kenapa, mataku tidak ingin berpaling menatap punggungnya yang mulai menjauh. Entah kenapa juga, menyelusup rasa sesal saat mengingatnya beberapa tahun silam. Aku memejamkan mata sambil menghirup nafas, mengusir debaran aneh di dalam dadaku, lalu melirik jam tangan. Sudah waktunya aku menjemput Salsa. Aku sudah hafal surat Ad-Duha, Bun. Keren kan? Celoteh putriku sambil membuka pintu rumah. Wah, pintarnya anak bunda. Kamu masuk ke kamar ya. Bunda mau lihat ayah dulu. Ajak adik juga ya. Di depan pintu kamarnya, langkahku tiba-tiba terhenti saat mendengar tawa Adel begitu keras. Ayo mas, ayo katakan lagi, ucap Adel begitu gembira. Aku mendekatkan daun telinga ke pintu. Aku cinta kamu. Seketika hatiku nyeri bagaikan ditikam belati saat mendengar Mas Nando tertatih mengatakan hal itu pada Adel. Hei, Mbak sudah pulang. Aku terkesiap tiba-tiba saja Adel keluar dari kamar dan memergokiku yang sedang melamun. Kelihatannya wanita itu mengukir senyum setenang mungkin. Sepertinya ia sudah membaca isi hatiku saat ini. Gimana ngurus restorannya? Apa Mbak happy? Tanyanya sambil mengangkat sebelah alisnya. Tentu saja, aku tidak selemah apa yang kamu kira, Adel. Lalu bagaimana dengan Mas Nando? Perubahan apa yang sudah terjadi selama sebulan ini? Tanyaku. Begitulah, sekarang dia sudah bisa bicara walau masih terbata. Dan aku yakin, barusan Mbak mendengarnya kan? Wanita itu menyeringai lebar sehingga deretan giginya terlihat jelas. Jelas ia sangat bangga mendengar kata cinta yang dilontarkan dari mulut Mas Nando. Dan karena hari itu, ia terasa bisa mengalahkan aku. Aku menghirup napas perlahan, mengusir debar cemburu yang merasuki hatiku. Sebesar apapun rasa benci terhadap Mas Nando, tetap saja aku belum bisa menerima kemesraan mereka di hadapanku. Aku lebih suka melihat mereka sengsara. Bagus kalau gitu. Oh iya, terapi selanjutnya biar aku saja yang temani. Tentu saja aku memiliki tujuan lain saat ini. Tidak akan kubiarkan kalian berbahagia di atas rasa sakitku. Wow,
Tumben tiba-tiba Mbak yang mau ngurusin Mas Nando. Lagi-lagi dia menyeringnya lebar. Adel, kamu pikir selama ini aku nggak mau mengurus Mas Nando? Aku fokus mengurus usaha, bukan berarti membiarkannya terlantar bersamamu. Kali ini aku yang menyeringnya lebar. Coba pikirkan jika kamu yang mengurus restoran, sedangkan kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha. Bagaimana mengatur keuangan, karyawan, pemasukan dan pengeluaran? Bisa-bisa usaha Mas Nando akan bangkrut. Dan kalau sampai bangkrut, lalu bagaimana dengan nasibnya? Tentu dia tidak bisa terapi, dan kamu sudah pasti tidak bisa tidur nyenyak dan makan enak di rumah ini. Maka dari itu, aku menyuruhmu untuk mengurus Mas Nando, karena kemampuanmu hanya itu, Adel. Kutatap wajahnya yang memerah dengan seringnya lebar. Sehebat apapun perang kata-kata dengannya, tentu aku tidak akan kalah. Permisi, aku mau menemui suamiku. Besok adalah anniversary pernikahan kami. Tidak seru rasanya jika tidak mengadakan acara di rumah ini. Aku tersenyum kecil, lalu melangkah melewati tubuhnya yang masih terdiam meratapi kekalahannya. Hai Mas, bagaimana keadaanmu? Aku duduk di sisinya sambil tersenyum. Ia tidak membalas, hanya memejamkan mata dan mengangguk pelan. Kata Adel, kamu sudah bisa bicara ya? Aku senang kamu ada perubahan. Ku tatap wajahnya sambil mengukir senyum palsu. Padahal hatiku berkata lain. Aku lebih suka melihatnya terbaring lemah dan Adel bersusah payah mengurusnya setiap hari. Lagi-lagi ia hanya memejamkan mata dan mengangguk perlahan. Oh iya, besok hari anniversary kita yang ke-11 loh Mas. Aku mau buat acara tapi bukan besok, melainkan 1 minggu lagi, karena aku juga membutuhkan persiapan untuk mengadakan acara spesial kita. Bibir Mas Nando terbuka perlahan. Lihatlah sekarang, bahkan untuk mengucap satu kata saja, ia kepayahan. Aku senang melihatmu seperti ini, Mas. Acara apa? Aku mengulum senyum menahan tawa. Melihat Mas Nando kesusahan adalah hiburan untuk hatiku. Lagi pula aku berubah menjadi jahat karena ulahnya. Teringat saat aku melahirkan Dara, anak bungsu kami. Setelah operasi pengangkatan rahim, bukannya ia memberikan semangat, setidaknya dengan kata-kata bijak yang menenteramkan. Justru ia malah sebaliknya, merutuk dan menggerutu karena keinginannya untuk memiliki anak laki-laki tidak terpenuhi. Ia juga menghinaku habis-habisan, karena tidak lagi bisa memberikannya keturunan. Perempuan lagi. Ia berdecak, menyalahkan aku seolah yang memberikan keturunan pada rahim ini bukanlah Tuhan. Kita sudah punya 2 anak perempuan, lalu sekarang perempuan lagi. Ya ampun Iza, kalau semua anak kita perempuan dan kamu gak bisa hamil lagi, maka di masa tua hidup kita akan susah, ujarnya lagi sambil menatapku jengkel. Saat itu, aku hanya bisa menunduk, membendung air mata yang terus mencoba menerjang keluar. Yang namanya anak perempuan pasti akan menikah dan menjadi milik suaminya. Lalu nanti kita bagaimana di hari tua kita? Kalau anak laki-laki kan enak. Walau dia sudah beristri, tapi anak laki-laki wajib menomorsatukan kedua orang tuanya. Seperti itulah pemikiran Mas Nando, selalu menanggapi takdir yang diberikan Allah dengan pemikiran bodohnya. Namun aku selalu bersabar jika ia mengatakan itu saja. Kata-kata tajamnya ku anggap sebagai angin lalu. Tetapi saat dia berniat menikah lagi, lalu menikah siri diam-diam dan membawa istri barunya ke rumah, hatiku semakin sakit dan tidak pernah terobati. Perjuangan dan pengorbanan yang sudah kuberikan untuknya seolah hilang tertiup angin. Ia mendadak lupa pada masa ketika kami hanya makan telur dibagi 3. Aku manusia biasa, memiliki rasa dendam dan benci. Jika aku menuruti nafsu, aku tidak hanya membuatnya lumpuh, melainkan membunuhnya sekaligus. Zah,
Aku tersentak dari lamunanku saat Mas Nando kembali berbicara. Iya Mas, pokoknya nanti kamu lihat saja ya acaranya. Yang jelas acara itu melambangkan cinta kita semua. Cinta putri-putri kita kepada kami berdua. Kamu tahu kan, sekarang Dara sudah pandai mendoakan orang tuanya. Dan setiap kami selesai sholat, dia selalu mendoakanmu cepat sembuh. Begitu pula dengan Salsa. Dia selalu bertanya bagaimana keadaanmu. Dan hanya saja dia segan sama kamu. Ya karena kamu kan tidak pernah mau mengakrabkan diri sama mereka. Wajah Mas Nando langsung murung. Bola matanya menatap ke bawah dengan wajah yang sendu. Sedangkan Syifa, semakin hari ia semakin pintar Mas. Nilai ulangannya bagus-bagus. Dan di sekolah pun dia sangat rajin. Anak itu juga aktif dalam olahraga voli. Kalian memiliki hobi yang sama kan Mas? Ayolah Mas, sesali perbuatan jahatmu pada ketiga anak kita. Aku tersenyum sambil menatap wajahnya. Semoga saja Mas Nando sadar jika ketiga putrinya itu berharga. Hanya saja Syifa kecewa sama kamu Mas. Dia sudah besar dan sudah mengerti apa yang telah terjadi di antara kita dan Adele. Kulihat Mas Nando memejamkan matanya. Lamunannya lama sambil menghela nafas. Namun tiba-tiba, suara benda jatuh dari arah dapur menjadi perhatian kami berdua. Lalu setelah itu terdengar suara Adele berteriak. Dasar anak nakal! Lihat saja, akan kupatahkan kakimu! Teriaknya begitu memekik. Ada apa sih ribut-ribut begini, Adele? Aku segera mendorong kursi roda menuju sumber suara. Begitu sampai di dapur, kulihat Salsa dan Dara saling berpelukan. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan saat melihat Adele yang berdiri dengan wajah merah padam. Adele langsung menoleh ke arahku. Sorot matanya tajam seperti ingin menelanjangi seluruh kesalahanku. Tolong ajari anak-anakmu sopan santun ya Mbak, katanya ketus. Aku sudah berusaha sabar saat mereka mencoret-coret kaca pakai lipstikku. Sabar juga saat bedak mahal milikku pecah berserakan di lantai karena mereka yang menjatuhkannya. Dan sabar ketika parfum favoritku habis disemprotkan ke seluruh ruangan. Ia menghela nafas panjang sebelum melanjutkan. Tapi kali ini kesabaran itu sudah habis. Bayangkan, aku lagi makan dan mereka menaruh kecoa di atas piringku. Untung saja kecoa itu nggak sampai masuk ke dalam mulutku. Mata Adele membelalak. Jari telunjuknya bergerak liar menunjuk ke arahku dan kedua putriku. Dalam hati aku menahan tawa. Ah, anak-anak yang cerdas. Sungguh bunda bangga kepadamu. Aku segera merentangkan tangan, meraih Salsa dan Dara dalam pelukanku, lalu mencium ubun-ubun mereka dengan penuh kasih sayang, sebelum beralih menatap Adele yang masih mendidih amarahnya. Mereka masih kecil, Del. Bisa kok diberitahu dengan baik-baik. Aku aja yang melahirkan mereka, gak pernah marah atau berteriak di depan mereka. Ujarku lembut namun penuh makna. Aku melirik Mas Nando sekilas, berharap dia menyadari seperti apa sebenarnya wanita yang dulu begitu ia puja. Adele mendengus kesal. Justru sejak kecil anak harus diajari sopan santun, Mbak. Bukan dimanja sampai tumbuh menjadi anak nakal. Balasnya tajam. Aku tersenyum kecil, lalu menatap kedua putriku. Kakak, adik, lain kali jangan begitu lagi ya. Tanyaku sambil mengedipkan sebelah mata. Iya bun, jawab mereka kompak. Aku menoleh ke arah Adele lagi, masih dengan nada tenang. Tuh kan, cukup dikasih tahu baik-baik saja, mereka langsung ngerti kok. Kalau kamu malah berteriak, yang ada mereka makin gak suka sama kamu. Aku mendekat sedikit, menatap matanya dengan tajam. Ingat, menikah dengan Mas Nando berarti menerima seluruh keluarganya. Jangan hanya mencintai suaminya saja,
tapi juga belajar menyayangi anak-anaknya. Adel membuang muka dan kesal. Dadanya naik turun menahan emosi. Aku menepuk lembut punggung kedua putriku. Ayo, minta maaf sama Tante Adel. Maaf ya Tante, ucap mereka serempak. Tapi Adel hanya berdecak sinis. Matanya masih penuh dengan kebencian saat menatap kedua putriku. Maaf, ujung-ujungnya pasti nakal lagi. Nih, makanlah nasi sekalian sama kecoanya. Adel malah menyodorkan sepiring berisi nasi yang di atasnya ada 1 ekor kecoa besar yang telah mati. Gak boleh gitu dong, kan mereka sudah minta maaf, Del, sahutku sambil menatapnya kecewa. Bandel ya tetap saja bandel. Ia langsung pergi entah kemana. Aku memeluk mereka lagi dan mencium ubun-ubunnya dengan penuh kasih sayang. Setelah itu tersenyum tipis. Kenapa ya Mas? Adel gak pernah baik sama anak-anak kita? Tanyaku dengan tatapan memelas saat melihat Mas Nando. Sepertinya aktingku berhasil membuatnya terharu. Karena bola mata Mas Nando menatap sayu kepada kedua putri kami. Sana, peluk ayah. Mereka berdua berhamburan memeluk tubuh ayahnya yang tidak berdaya. Aku sayang ayah. Cepat sembuh ya, ujar Salsa. Adik juga sayang sama ayah, timpal Dara. Dan apa yang terjadi? Air mata mendadak menitik membasahi kelopak mata Mas Nando. Aku tersenyum penuh kemenangan. Ya sudah, kita anterin ayah ke kamar yuk. Kalian meluknya sambil tiduran ya, biar enak. Ayo. Mereka berdua berebutan mendorong kursi roda ayahnya. Jujur aku pun terharu meski selama ini Mas Nando tidak pernah dekat. Tetapi di hati kedua bocah itu masih tetap tulus menyayangi ayahnya. Hanya Siva yang tidak pernah mau menjaga ayahnya semenjak Adel datang kemari. Anak sulungku itu kerap menghabiskan waktu di dalam kamarnya. Tidak pernah bertegur sapa dengan Adel, apalagi hanya sekedar tersenyum. Jika berpapasan pun, wajahnya selalu datar dan cenderung menunjukkan kebencian. Dengan susah payah aku membopong tubuh Mas Nando untuk berbaring di kasur. Setelah ia terlentang, Salsa dan Dara langsung memeluk Mas Nando bersamaan. Salsa di sisi kiri dan Dara di sebelah kanan. Mereka memeluk erat perut ayahnya sambil cekikikan. Aku tersenyum kecil saat melihat wajah Mas Nando terlihat menikmati pelukan kedua putrinya itu. Aku berharap cinta di hatinya akan tumbuh pada ketiga putri kami setelah ini. Seminggu kemudian, acara anniversary-ku dan Mas Nando dilaksanakan. Banyak kerabat serta saudaraku dan Mas Nando yang kuundang. Sebelumnya, kami memang sering merayakan anniversary. Namun itu diadakan 5 tahun yang lalu, saat Salsa dan Dara belum hadir, merusak ambisi Mas Nando yang menginginkan anak laki-laki. Dahulu hanya perayaan kecil-kecilan. Kami bertiga makan bakso lalu jajan sepuasnya. Setelah itu jalan-jalan menggunakan motor tua keliling kota atau makan bersama keluarga kami di rumah ini. Tapi kali ini aku banyak menghidangkan makanan, dari mulai bakar-bakar sosis dan daging. Tidak hanya itu, aku menyiapkan prasmanan dengan menu yang kupesan khusus di rumah makan Padang. Karena jika mengambil dari restoran, tentu mereka sudah bosan. Kami berenam termasuk Adel duduk di sofa, sedangkan para tamu datang menyalami kami sambil tersenyum. Ada juga yang langsung bercengkrama denganku dan anak-anak. Yang menarik perhatianku, para tamu terkesan memandang jijik pada istri kedua Mas Nando. Bahkan ada yang terang-terangan melayangkan sindiran pedas. Ya ampun Mbak, ini hari bahagia, seharusnya benalunya disingkirkan dulu. Itu sindiran dari keponakan suamiku. Jelas saja wajah Adel langsung merah. Ia bagikan orang bodoh yang duduk di sebelah Mas Nando. Sabar ya Mbak, biasanya yang kedua cuma pelampiasan. Ujung-ujungnya pasti kembali ke yang pertama. Itu sindiran dari kerabat Mas Nando. Aku hanya tersenyum lebar menanggapi sindiran-sindiran sinis itu. Sungguh hiburan yang begitu memuaskan di hatiku. Lihatlah Adel,
Inilah akibatnya kalau kamu berani menghancurkan hatiku, maka aku bisa balik menghancurkan mentalmu. Kuenya ready, teriak Hani, adik iparku, sambil mendorong meja yang berisi kue besar dan bertingkat berwarna putih. Bertuliskan happy anniversary yang menarik. Hiasan kue tersebut ada sebuah patung kecil berjumlah 5 orang, sepasang suami istri dan 3 anak perempuan. Tiup lilinnya rame-rame yuk, teriaknya lagi. Adele, kamu fotoin mereka ya, celetuk Hani sambil menyodorkan kamera ke hadapan Adele. Kulihat ia tidak nyaman berada di acara ini. Wajahnya pun merah menahan amarah, dan sorot kebencian terpancar dari wajahnya. Ayo fotoin, kok malah bengong sih? Titah Hani lagi. Aku hanya mengulum senyum menahan tawa. Akhirnya, wanita berbaju merah maron itu mengambil kamera yang disodorkan Hani, lalu maju beberapa langkah dan mulai memotret kami berlima. Damai sekali rasanya. Setelah memotret, Ade langsung pergi ke belakang tanpa berkata apapun kepada kami. Hih, dasar pelakor. Iya, emang dasar PDT. Apaan itu PDT? Pelakor tidak tahu diri. Hahaha. Mereka kompak terbahak. Dirasa kehabisan gelas, aku beranjak ke dapur hendak mengambil gelas lagi. Namun di dekat kulkas, Adele berdiri sambil menatapku tajam. Aku tahu sebenarnya Mbak buat acara ini agar membuatku malu kan? Aku langsung menoleh santai. Lihat saja Mbak, aku akan balas dan kamu akan kubuat lebih malu dari ini. Dan aku yakin Mas Nando juga kecewa dengan acara ini yang terkesan menyudutkanku, bisiknya dengan penuh penekanan. Jadi kamu dendam sama aku? Hei, kumohon berkacalah Adele. Aku memiringkan bibirku. Kamu? Aku menekan dada Adele dengan jari telunjuk. Sudah menikah diam-diam dengan suamiku, dan hal itu sangat menyakitkan bagi setiap wanita. Tetapi lihatlah, bukankah aku masih baik padamu dengan memberikan tempat tinggal dan makan gratis? Tapi tetap saja ya, kamu itu bersikap tidak tahu malu. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa mempermalukan aku. Karena apa? Karena aku tidak pernah mempermalukan diri sendiri sepertimu. Aku tersenyum sinis. Acara anniversary-ku akhirnya berhasil membuat Adele merasa dipermalukan. Dan ini bukan akhir dari misi balas dendamku, melainkan awal aku akan membuatnya sengsara. Beberapa hari setelah acara anniversary itu, aku berniat mengantar Mas Nando untuk menjalani terapi. Adele, hari ini aku yang antar Mas Nando terapi ya. Kamu di rumah saja. Oh iya, aku sudah deposito uang di salon Cantika atas namamu. Pergilah, siapa tahu kamu butuh perawatan diri, ujarku sambil bersiap. Mata Adele berbinar. Mungkin untuk pertama kalinya, aku memanjakannya seraya di surga. Ia tidak tahu saja kejutan apa yang akan didapatkan di tempat itu. Oke, sekalian aku ajak ibu ya Mbak. Terserah kamu. Wajahnya mendadak ceria. Setelah siap, kami berempat berangkat menggunakan mobil. Sepanjang perjalanan, hanya Salsa dan Dara yang berceloteh. Mas Nando keheranan saat mobil kami lewat begitu saja di depan rumah sakit tempatnya terapi. Kita akan jalan-jalan dulu ya Mas. Aku tersenyum sambil menatap wajahnya, lalu kembali fokus menyetir. Salsa pengen jalan-jalan sama kamu, tapi dia nggak mau ajak Adele. Nggak apa-apa kan Mas? Tanyaku sambil menatap lurus ke depan. Aku menoleh sekilas, melihat matanya terpejam sambil mengangguk perlahan. Mobil berhenti di sebuah kafe yang bertema alam terbuka. Di depan sana, terlihat pemandangan pegunungan yang menyejukkan mata. Kafe ini berada di atas bukit yang tinggi, dan saat mata memandang ke bawah, terhampar luas kebun-kebun bawang dan sayuran lainnya berderet dengan rapi. Dahulu sebelum Dara lahir, Mas Nando kerap membawaku beserta Siva dan Salsa makan di tempat ini.
Bahkan kami menghabiskan waktu sambil menyaksikan Siva dan Salsa menikmati wahana permainan anak yang disediakan di kafe ini. Bukan ingin menyalahkan kehadiran Dara, namun keadaan memang seperti itu. Rumah tangga kami kacau setelah kelahirannya. Mas Nando menolak mentah-mentah anak bungsu kami. Bahkan ia protes kenapa yang lahir harus anak perempuan. Kamu ingat nggak tempat ini, Mas? Sudah lama ya kita nggak berkunjung ke sini. Kutatap wajahnya sambil tersenyum. Badanku sedikit berkeringat karena barusan kepayahan menurunkannya dari mobil ke atas kursi roda. Beruntung ada abang tukang parkir yang sukarela membantuku. Dulu kita sering kesini kan sama kakak. Terus kenapa sekarang enggak, Ma? Tanya Salsa. Ternyata anak itu masih mengingat semua kenangan manis kami di masa silam. Sementara Dara merengek ingin bermain di wahana permainan anak-anak. Namun aku melarang karena makanannya belum habis. Permisi, ini buburnya ya, Bu? Karena di tempat ini tidak ada bubur, aku menyuruh pelayan kafe untuk membeli makanan itu di luar. Sama-sama, ini untukmu ya. Aku tersenyum sambil menyerahkan lembaran uang pada laki-laki ramah itu. Wah, terima kasih ya, Bu. Aku mengangguk sambil tersenyum. Ayo dimakan, Mas. Aku suapin ya. Mas Nando membuka mulutnya, lalu perlahan menelan bubur yang kusuapkan ke dalam mulutnya. Jika mengingat perbuatan yang ia lakukan kepadaku, rasanya ingin menyiramkan bubur panas ini ke wajahnya hingga melepuh. Ayah, dulu kakak suka main ayunan di situ ya? Celoteh Salsa sambil menunjuk sebuah ayunan besi. Iya, kakak mau naik? Mau sih, coba aja kakak ikut juga ya. Salsa langsung menunduk lesu. Tentu saja aku pun maunya begitu. Tetapi sekarang, keadaannya sudah berubah sejak Adel datang. Anak sulungku itu tidak pernah mau lagi berkumpul ataupun berpergian dengan kami. Sorot matanya menunjukkan kebencian ketika ia melihat Mas Nando. Mainnya sama adek aja ya, tapi harus hati-hati. Oke, ayo dek, kita main ke sana. Ayo. Mereka berjalan saling memegang tangan menghampiri wahana permainan anak-anak yang mulai ramai oleh pengunjung lain. Semenjak Adel datang, Siva sekarang berubah dingin ya, Mas. Dia juga jadi pendiam sekarang. Aku jadi bingung harus melakukan apa. Kupandangi wajah Mas Nando dengan tatapan putus asa. Sedangkan Mas Nando merenung entah memikirkan apa. Semoga saja memikirkan putri sulungnya. Aku harap setelah sembuh kamu bisa mendekatkan diri pada Siva ya, Mas. Aku ingin dia menjadikan kita bukan hanya orang tuanya, tapi juga sahabatnya yang paling dekat. Aku ingin Siva hanya mencurahkan isi hatinya kepada orang tuanya saja. Aku tidak ingin ia terluka akibat perbuatan kita, Mas. Lagi-lagi Mas Nando memejamkan mata sambil menghirup nafas. Semoga saja ia sadar jika ketiga putrinya itu sangat menyayangi dirinya. Tidak terasa kami berada di tempat ini hingga azan asar berkumandang. Usai sholat, kami bergegas untuk pulang. Iza, lagi-lagi Mas Nando memanggilku saat mobil yang kami tumpangi melewati rumah sakit tempatnya terapi. Aku lelah, Mas. Begitupun dengan anak-anak. Terapinya nanti saja ya. Ujarku sambil tersenyum menatap wajahnya. Tentu saja aku tidak ingin kamu sembuh terlalu cepat, Mas. Aku lebih suka melihatmu tidak berdaya seperti ini. Dan aku sangat berharap jika Adel merasa lelah mengurusmu, lalu ia pergi dari kehidupan kami. Kita lihat saja sampai kapan wanita itu akan bertahan menantimu, Mas. Aku tersenyum tipis saat ponsel berdering dan nama Nadia terpampang di layar ponsel. Iya, Nadia, bagaimana? Tanyaku pada pemilik salon langgananku. Beres, Iza. Semuanya sesuai dengan perintahmu. Aku mengelum senyum. Sesampainya di rumah,
Aku mendorong kursi roda Mas Nando ke dalam rumah. Di ruang keluarga, Adel terlihat sedang duduk termenung dengan tatapan kosong dan memeluk bantal sofa. Menyadari kami datang, ia menoleh ke arahku dengan tatapan tajam. Aku melewatinya begitu saja, tanpa menyapanya sama sekali. Namun saat meneguk air di dapur, ia menghampiriku sambil cemberut. "Kenapa sih nggak habis-habisnya Mbak bikin aku malu?" "Bikin malu apa sih?" tanyaku dengan nada dibuat malas. "Mbak sengaja kan nyuruh aku perawatan di salon itu cuma buat aku malu. Mereka yang ada di salon itu nyinyirin aku dengan kata-kata pedas, Mbak. Padahal aku ini kan istri keduanya, bukan pelakor. Aku dinikahi dan sah secara agama sama Mas Nando, Mbak. Bukan dijadikan simpanan. Kamu terima dong kenyataan ini." Lanjutnya dengan mata membeliak. Ku remas gelas yang sedang digenggam, lalu menaruhkannya dengan kasar di meja. "Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kalian lakukan di belakangku jauh-jauh hari? Kamu tahu kan, dia sudah beristri, tapi tetap saja kamu masih melayaninya. Itu artinya apa? Kamu itu pelakor yang berkedok istri kedua. Harusnya sebelum kalian menikah, izin dulu sama aku. Begitu adab istri kedua, bukan datang secara tiba-tiba ke rumahku dan mau menggeser posisiku. Paham kamu?" Ku tatap wajahnya sedekat mungkin. Wajah Adel yang semula liar menatapku seakan berubah menciut seperti kehabisan darah. "Ayo, marahin aku lagi sampai kamu puas, Adel," sentakku. Ia terlihat gelagapan dengan bola mata menatap liar ke kanan dan ke kiri. Sebelum pernikahan siri mereka terjadi, aku memang sering mendengar kabar selentingan tentang hubungan Adel dan Mas Nando. Namun saat kutanyakan hal itu pada Mas Nando, ia malah menjawab, "Memangnya kenapa kalau aku jalan sama perempuan lain? Yang penting jatah bulananmu tidak berkurang kan? Anak-anak juga bisa makan dan sekolah. Kamu jangan lupa, Iza, aku sangat menginginkan anak laki-laki dan itu tidak bisa kudapatkan darimu." Sejak kata-kata itu terlontar, aku tidak pernah lagi menegur apa yang dia lakukan. Aku abai saat dia pulang malam, bahkan jika tidak pulang sama sekali. "Berhenti kurang ajar di rumah orang, Tante. Tahu diri sedikit lah," celetuk Siva dengan enteng. Tanpa rasa berdosa, anak itu membuka kulkas, mengambil buah apel dan minuman bersoda dari dalamnya. Setelah itu, kulihat matanya mendelik menatap Adel. Adel yang sudah merasa tersudut pun segera pergi dari hadapanku. Hari Senin ini, aku terpaksa pulang malam dari restoran karena ada beberapa hal yang mengalami masalah, dan aku harus turun tangan mengatasinya. Tiba di rumah, aku terkejut melihat dapur yang berantakan tidak seperti biasanya. Entah apa yang dikerjakan Adel hari ini. Kenapa begitu banyak wajan panci dan piring yang masih belum dicuci? Aku melangkah ke dalam kamar Mas Nando, tapi ia hanya terbaring seorang diri dengan wajah yang menunjukkan kelelahan. Entah sampai kapan, Mas Nando tidak dibalikan badannya. "Iza," ucapnya kala aku mendekat. "Di mana Adel?" Mas Nando menggeleng lemah. Aku berdicak kesal, lalu mendorong bahu dan pinggang Mas Nando agar ia miring ke kiri. Setelah itu, aku membetulkan posisi kakinya. Haus. Mataku beralih menatap meja. Ternyata, sejak pagi teko khusus untuk minum Mas Nando belum terisi. Tidak hanya itu, aku juga mencium bau tidak sedap di kamar ini, yang berasal dari pantat Mas Nando. "Kamu haus, Mas?" Laki-laki itu hanya mengedipkan matanya. "Sebentar ya, Mas, aku ambilkan minuman." Lalu bergegas keluar dan kembali membawa satu teko air dan sebaskom air hangat untuk mengelap tubuhnya, karena terlihat berkeringat. Mungkin sejak pagi Adel tidak memandikan Mas Nando. "Apa Mas sudah makan?" tanyaku. Mas Nando menggelengkan kepalanya. Aku memejamkan mata merasa kesal. Setelah perempuan itu datang ke rumah ini,
Aku sudah terbiasa tidak memiliki beban pekerjaan rumah karena semua Adel yang kerjakan. Dan sekarang ia tidak ada di rumah. Rasanya seperti kehilangan seorang pembantu saja. Ya sudah, aku akan memesan bubur ya lewat aplikasi. Sekarang kita mandi dulu ya, Mas. Laki-laki yang dulu sering menyakitiku dengan kata-kata pedasnya itu hanya terdiam dan menatap pasrah. Aku mulai melucuti bajunya, celana dan juga popoknya yang terlihat sudah penuh oleh kotoran. Bau menyengat menusuk ke hidungku. Namun aku sudah terbiasa menghirup aroma ini sehingga biasa saja. Setelah area pantat sudah bersih, aku mulai memakaikan popok yang baru, lalu mengelap tubuh Mas Nando dengan handuk basah. Setelah itu memakaikan baju ganti untuknya. Benar-benar melelahkan rasanya, aku seperti memiliki bayi. Tetapi hatiku mendadak sedih saat teringat jika Mas Nando bisa mengalami hal ini pun memang karena ulahku sendiri. Rasa sesal, kecewa, sakit hati, dan lelah menyatu dalam hatiku. Terkadang aku ketakutan karena telah menyakiti suamiku sendiri. Sudah selesai, Mas. Aku mau mandi dulu ya. Baru pulang soalnya. Sebagai respon ia hanya mengedipkan mata. Kak, Kak. Aku membuka pintu kamarnya Siva. Anak itu sedang membaca buku di kamarnya. Ia menoleh sejenak, lalu fokus membaca kembali. Apa kakak tahu di mana Tante Adel? Tanyaku sambil duduk di dekatnya. Ya nggak tahu, Bun. Emangnya Bunda pikir kakak peduli sama perempuan itu? Jawabnya jutek, lalu kembali membaca buku. Jadi seharian ini dia nggak ada di rumah. Siva meletakkan buku di pahanya, tercenung sejenak lalu menatapku. Ya sejak pagi dia pergi, Bun, dan aku nggak mau tahu dia pulang atau tidak hari ini. Aku menyenderkan kepalaku ke tembok sambil menghela nafas panjang. Sangat sedih melihat Siva yang berubah menjadi dingin. Kak, apa kakak nggak kasihan sama ayah? Barusan pas Bunda pulang, ayah kehausan. Badannya juga berkeringat, dan dia juga sepertinya menahan lapar sejak tadi. Apa kakak nggak jenguk ke kamarnya sama sekali? Tanyaku dengan nada lembut. Kali ini putri sulungku itu menutup bukunya dan menaruhnya di kasur. Enggak, lagian ayah juga nggak suka kan sama aku, karena aku ini anak perempuan. Ya Allah, dadaku terasa dicabik-cabik. Harusnya aku saja yang terluka akibat perbuatan Mas Nando, tapi anak-anakku juga. Gak boleh gitu dong, Kak. Ayah kan lagi sakit. Siapa tahu setelah sembuh, dia bisa sayang sama kita semua. Jawabku sambil berusaha agar tidak menangis. Ya semoga saja begitu ya, Bun. Aku mau tidur dulu ah. Sudah ngantuk. Ia berbaring lalu menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Ya sudah, kakak bobo aja ya. Dan jangan lupa baca doa. Tidak ada jawaban. Anakku tetap diam membisu di bawah selimutnya. Aku mematikan lampu kamar ini lalu melangkah keluar. Pintu depan terdengar terbuka. Aku duduk di ruang televisi karena yakin yang membuka pintu itu adalah Adel. Apa kamu gak ingat sama laki-laki yang sudah menikahimu, Adel? Tanyaku saat dia melangkah tepat di hadapanku. Ia menoleh. Dapat kulihat jelas matanya merah seperti orang yang menenggak minuman keras. Hei mbak, Adel melangkah mendekatiku lalu tersenyum sinis. Mulai besok mbak urus saja Mas Nando sendirian, karena besok pagi aku akan pergi. Ujarnya lalu masuk ke dalam kamar. Setelah itu, bau alkohol tercium oleh hidungku. Aku tercenung memikirkan kata-katanya. Apakah ia hanya bergurau? Tidak mungkin rasanya Adel menyerah semudah itu. Dan benar saja, pagi ini Adel terlihat mengemaskan baju-bajunya ke dalam koper. Tetapi sebelum melangkah pergi, aku mengintip ia di daun pintu. Wanita itu terlihat memeluk suamiku, menciumi pipinya berkali-kali. Namun aku tidak peduli.
Aku biarkan saja wanita itu pergi dari rumahku. Setelah kepergian Adele, aku kembali merawat Mas Nando dengan sepenuh hatiku. Aku sadar, ia telah melakukan kesalahan besar, bahkan yang paling menyakitkan, menikahi wanita lain. Namun entah kenapa, perasaanku padanya tidak pernah benar-benar pudar. Melihat kondisinya yang kini lumpuh, ada rasa iba yang semakin menguat di dalam hatiku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya, terutama karena anak-anakku masih sangat membutuhkan sosok seorang ayah. Hari demi hari, aku mendampinginya menjalani terapi. Menurut dokter, stroke yang ia alami belum mencapai tahap paling parah, sehingga masih ada harapan untuk pulih, meskipun mungkin tidak akan bisa seperti sedia kala. Waktu terus berjalan, hari berganti menjadi minggu, dan minggu pun berubah menjadi bulan. Tidak terasa, sudah 8 bulan sejak Adele menghilang dari kehidupan kami, membawa serta luka yang perlahan mulai sembuh. Kini kehidupan kami kembali menemukan ritmenya. Mas Nando menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Bicaranya mulai lancar, meskipun belum sepenuhnya normal. Seiring dengan membaiknya kesehatannya, ia pun mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Ia sadar bahwa egonya telah membutakannya, membuatnya mengorbankan kebahagiaan yang sebenarnya sudah ia miliki sejak dulu. Aku pun mulai merasakan bahwa kehidupanku perlahan kembali seperti sebelum hadirnya Adele, perempuan yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Meski banyak tetangga yang menganggapku bodoh karena masih mau merawat seorang pria yang telah mengkhianatiku, aku memilih untuk percaya bahwa Mas Nando hanya manusia biasa yang pernah hilaf. Apalagi setelah ia menceritakan kisah sebenarnya tentang pernikahan sirinya dengan Adele. Meski kata-katanya masih terbata-bata, aku mulai yakin bahwa semua yang aku lakukan selama ini bukanlah sebuah kesalahan. Suasana malam yang begitu hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar di ruangan. Cahaya lampu kamar temaram, memberikan kesan suram pada wajah yang penuh dengan penyesalan. Mata sembab, suara bergetar, menahan beban yang selama ini dipendam. Aku tahu, aku sudah banyak menyakitimu. Aku gak punya alasan untuk membela diri, tapi aku ingin kamu tahu alasanku melakukan ini semua. Kata-kata muncul secara terbata-bata dari mulut Mas Nando. Aku hanya diam, hanya ada tatapan penuh luka yang menunggu kelanjutan dari kata-kata itu. Dulu, aku pernah mencintai seorang wanita, yaitu Adele. Kami bersama sejak SMA, menjalani hari-hari dengan impian yang kami rajut bersama. Tapi semua itu hancur saat dia mengkhianati kepercayaanku yang telah kuberikan. Dia selingkuh, dan lebih parahnya lagi, dia hamil. Waktu itu aku sangat marah, kecewa. Aku merasa duniaku runtuh, dan akhirnya menggugurkan kandungannya, dan kami pun berpisah. Aku pikir itu akhir dari segalanya. Kata-kata Mas Nando semakin terbata-bata, dan bahkan ia sampai menelan ludah, mencoba memahami luka masa lalu yang baru saja diungkapkannya kepadaku. Namun hatiku terasa semakin berat melihat kenyataan yang sedang ia tuturkan. Aku bertemu dia lagi di restoran kita. Aku pikir aku sudah melupakannya, tapi ternyata tidak. Saat itu, aku sedang dalam puncak egoku. Aku ingin punya anak laki-laki, dan kamu belum bisa memberikannya. Suasana kembali hening. Kata-kata itu menyakitkan, menusuk lebih dalam daripada yang diharapkan. Aku tidak tahu apa yang merasukiku pada saat itu. Aku mulai bermain api dan menerima tanpa ragu. Katanya dia masih mencintaiku. Orang tua Adele merestui kami. Mereka juga tahu kalau aku sudah menikah. Tapi bukannya melarang, mereka malah menyarankan kami untuk menikah siri. Katanya sampai aku bisa menceraikanmu, baru aku dan Adele akan menikah secara resmi. Mataku memanas, udara terasa sesak. Pengkhianatan ini lebih dalam dari yang pernah kupikirkan.
Aku terlalu bodoh, terlalu egois. Aku pikir aku bisa bahagia dengannya, tapi ternyata semua itu hanyalah ilusi. Semua yang aku cari, semua yang aku inginkan, sebenarnya sudah ada di sini. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku gak pantas dimaafkan, tapi aku ingin kamu tahu cinta sejatiku hanya di sini, di dirimu. Suaranya semakin bergetar, tangan yang gemetar mencoba menggenggam erat, tapi tidak ada lagi kehangatan yang sama. Air mata jatuh, membasahi wajah penuh sesal. Hening, tatapan kosong menembus dinding kamar. Tidak ada lagi air mata yang tersisa, hanya hati yang penuh dengan luka yang tidak tahu apakah bisa disembuhkan atau tidak. Malam itu, aku benar-benar berusaha menjadi wanita yang kuat, yang mampu menerima segalanya. Waktu pun terus bergulir, hingga pada akhirnya, setelah hampir 1 tahun aku merawat Mas Nando pun sudah banyak memiliki kemajuan, dan wanita itu benar-benar menghilang dari kehidupan kami. Aku selalu membawanya terapi dan pengobatan alternatif agar ia cepat sembuh. Dan sekarang, pengobatan itu membuahkan hasil. Kini Mas Nando sudah lancar berbicara dan sudah bisa berjalan walau masih menggunakan 1 tongkat. Begitu pula dengan anak-anak. Kini mereka bisa dekat dengan ayahnya. Dan yang paling membuat hatiku tersentuh, anak sulung kami berubah ceria, tidak sedingin dulu. Aku benar-benar bahagia dan mulai lupa atas pengkhianatan Mas Nando. Terlebih laki-laki itu pun terlihat menyayangiku dan tidak lagi menunjukkan ambisinya untuk memiliki anak laki-laki. Mas, hari sudah mulai panas, ayo kita masuk, ujarku. Tolong kamu bantu aku berdiri ya sayang, jawabnya sambil tersenyum. Dengan sekuat tenaga, aku membantunya berdiri dan menggandengnya masuk ke dalam rumah. Setelah itu Mas Nando akan membantu Dara bersiap ke sekolah. Lalu setelah pulang dari sekolah, ia akan menemani Dara bermain dan belajar hingga aku pulang kembali. Sayang, apa kamu gak lelah ngurus usahaku? Aku merasa tidak enak terus-menerus diam di rumah. Aku tersenyum kecil, lalu duduk di sampingnya. Aku gak lelah jika kamu setia dan menyayangi kami semua, Mas. Kamu itu masih sakit, tidak perlu banyak berpikir ya. Fokus saja pada kesembuhanmu. Terima kasih ya sayang, dan maafkan semua kesalahanku ya. Kalimat itu sudah sering sekali terucap dari bibirnya, dan membuatku bersemangat untuk memajukan usaha serta membuatnya sembuh. Namun hingga sekarang, aku tidak berani berterus terang jika akulah penyebabnya terkena serangan stroke. Aku takut ia akan marah dan meninggalkanku beserta ketiga anak kami. Dan untuk menebus dosaku, aku membawanya berobat kemana-mana demi kesembuhannya. Iya Mas, aku sudah maafkan kok. Tapi setelah sembuh, jangan lagi ada pengkhianatan di antara kita ya. Setelah tangannya meraih jemariku dengan tertatih, gerakan Mas Nando memang masih lambat. Kata dokter kesembuhannya baru sekitar 80%. Tentu saja sayang, penyakit ini telah membuatku sadar jika kalian itu begitu berharga. Aku selalu berbunga-bunga mendapatkan kata-kata lembut darinya, seperti orang jatuh cinta pertama kalinya. Bunda, ayo kita berangkat. Ketiga putriku sudah bersiap untuk sekolah. Siva sebentar lagi lulus SD, sedangkan Dara sekarang sudah masuk TK. Setiap hari aku selalu menjemput dan mengantarnya pulang. Ayo, cium tangan dulu sama ayah ya. Dengan ceria, mereka bertiga menciumi punggung tangan ayahnya, lalu berhamburan masuk ke dalam mobil. Hati-hati dek, kak, jangan dorong-dorong ya, teriakku. Mas, aku berangkat dulu ya. Tak mau kalah, aku pun mencium punggung tangannya. Hati-hati ya sayang, kata Mas Nando dengan lembut. Sambil menyetir,
Aku tersenyum sendiri merasa berhasil mengembalikan Mas Nando, membuatnya mencintai anak-anak kami, juga membuatnya bersyukur jika anak perempuan itu sangat berharga.